Shalom friends, saya Agustinus. Selamat datang kembali di channel Touching Heavens. Semoga Anda tetap giat mengikuti channel ini untuk belajar firman Tuhan. Karena kita percaya semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita bisa mengenal Dia dan karakter kita semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Pada hari ini kita merayakan Minggu Palma, permulaan dari Pekan Suci. Dasar dari kejadian Minggu Palma ini dapat kita baca pada Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai 19 berikut ini. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion. Lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam bacaan tadi banyak tokoh. Dari Tuhan Yesus, orang-orang yang berbondong-bondong, para murid, orang-orang Farisi. Tapi ada satu tokoh yang jarang dibahas secara khusus. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar dari tokoh ini. Yang saya maksudkan di sini adalah ada di ayat 14 yang tadi. Tuhan Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Tuhan Yesus datang memasuki kota Yerusalem mengendarai seekor keledai muda ini. Teman-teman, bayangkan perasaan kalau kita bisa berkata ya bahwa keledai ini mempunyai pemikiran gitu ya. Jika dia masuk ke kota Yerusalem ditunggangi oleh Tuhan Yesus, dan banyak orang yang melambai-lambaikan daun palem, menaruh atau menebarkan jubahnya di jalan untuk dilangkahi oleh Tuhan Yesus bersama mengendarai keledai ini. Jika kita memberikan karakter kepada keledai ini, maka kita bisa belajar sesuatu. Keledai ini bertugas menjadi kendaraan di mana Tuhan Yesus menggunakannya untuk masuk ke kota Yerusalem. Tetapi jika kita membayangkan keledai ini mulai sombong dan merasa bahwa semua sorakan hosana, lambaian, daun-daun palem itu, tebaran pakaian di jalan adalah untuk dia, mungkin dia akan mulai berhenti dari melakukan tugasnya. Mungkin dia akan terdistraksi ke kiri dan ke kanan. Atau mungkin jika kita boleh berikan karakter kembali kepada keledai itu, dia mulai akan sombong. Dan mungkin dia tidak akan menyelesaikan tugas dia membawa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Mungkin dia akan berhenti di situ. Atau mungkin dia akan mulai berdiri mengangkat kakinya, sombong gitu ya, dan akan membuat Tuhan Yesus jatuh. Pelajaran sederhana yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini adalah begini, teman-teman. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Bagian kita mungkin berbeda. Ada yang melayani di atas mimbar, ada yang melayani sebagai pemimpin pujian, ada yang melayani sebagai tim pendoa, ada yang melayani untuk mengajar anak-anak. Semua orang mempunyai bagian masing-masing. Tetapi kita adalah hamba Tuhan, rekan sekerja Allah.
apapun yang kita lakukan, semuanya oleh karena Tuhan. Tuhan yang memampukan kita. Segala kesanggupan kita adalah karena pekerjaan dari Tuhan. Dan apapun yang kita hasilkan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan itu. Jangan sampai kita merasa sombong bahwa saya yang sanggup, saya yang berhasil. Tuhan menjadi nomor 2. Padahal karena Tuhan Yesus ada bersama kita, karena Tuhan Yesus memakai kita, maka kita bisa berada di mana kita berada sekarang, dan kita bisa mencapai hal-hal yang lebih besar lagi. Pelajaran sederhana ini biar selalu kita ingat bahwa Tuhan akan tempatkan kita ke tempat-tempat yang lebih luar biasa saat kita mau tunduk, taat, dan mendengarkan Tuhan Yesus. Saat kita mempunyai agenda sendiri, Tuhan akan berjalan ke arah yang lain. Tapi saat kita mau berserah sebagai hamba, sebagai keledai ini, maka Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan. Bukan kemuliaan kita, tapi kemuliaannya. Dan oleh karena itu, akan banyak orang datang untuk mengikut Tuhan Yesus. Teman-teman, ingat, dimanapun kita berada, apapun bidang pekerjaan, bidang usaha, ataupun saat kita menjadi orang tua, saat kita menjadi anak, kita ingat bahwa kita selalu adalah hamba Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Kita tunjukkan dengan perkataan kita, dengan tindakan kita. Sebagai pekerja, kita melakukan pekerjaan kita dengan rajin, dengan tekun, dengan giat. Tidak hanya saat pimpinan kita melihat, tapi sungguh mengerjakan tugas kita, mengambil tanggung jawab lebih. Jika kita sebagai mahasiswa atau pelajar-pelajar di sekolah, kita juga melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan jujur. Tidak melakukan hal-hal yang curang, tidak menyontek ataupun mengkopi pekerjaan orang lain. Tapi biar melalui tindakan-tindakan kita, itu boleh memberikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Jika kita ada di rumah, bagaimana kita mendidik anak kita melalui school from home, kita berikan yang terbaik. Supaya dimanapun kita melihat, dimanapun orang melihat kita, mereka boleh melihat Kristus. Kristus yang ada kita bawa dalam hidup kita. Itu yang kita tindak, yaitu yang kita tunjukkan dengan tindakan nyata, dengan perbuatan, dengan perkataan-perkataan yang memberikan berkat. Tidak sekedar hanya berkata puji Tuhan, haleluya, tapi sungguh melalui perkataan perbuatan kita sehari-hari, kita bisa membawa jiwa kepada Kristus. Prinsip ini yang menjadi pegangan kami juga. Saat kami membuat channel ini, kami terus berdoa dan terus giat untuk memberikan postingan video di hari Rabu untuk kenal Alkitab ataupun pengajaran firman Tuhan di hari Minggu. Jika kita melihat progresnya, memang terkadang-kadang, ya kita lakukan ini benar atau enggak gitu ya. Tapi kami tetap merasa bahwa ini adalah bagian kami, ini adalah panggilan Tuhan, dan kita melakukan yang terbaik, melakukan yang Tuhan taruh dalam hati kami. Teman-teman, apapun yang Anda sedang kerjakan sekarang, jika hal itu baik bersama Tuhan, terus semangat lakukan. Jangan takut, mungkin belum terlihat hasilnya. Tapi percayalah, rencana Tuhan pasti baik. Dan Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung. Dan ingat bahwa kemampuan kita, kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Dan apapun yang kita hasilkan itu, semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap muliakan nama Tuhan Yesus. Dan selamat hari Minggu Palma. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.